Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widadi, saya dari Prodi KPI kelas C. Nomor absen 04. Baik, di sini saya akan memberikan motivasi belajar dalam masa pandemi. Sebelum masuk pada motivasi, saya akan menceritakan tentang virus corona yang datang di negara Indonesia. Yang datang di negara Indonesia pada awal tahun 2020. Dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan coronavirus atau COVID-19. Penularan COVID-19 sangatlah cepat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status epidemi global atau pandemi ini menandakan penyebaran COVID-19 berlangsung sangatlah cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona. COVID-19 telah menjadi pandemi sehingga pemerintah di berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Pengertian karantina menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun dalam menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah Indonesia telah menghimbau warga untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri. Salah satunya pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dibuat dalam rangka penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak atau modul maupun non-cetak atau audio atau video, komputer atau internet, siaran radio dan televisi. Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Banyak penghalang dalam pembelajaran online ini, diantaranya jaringan kadang kurang maksimal, apalagi siswa yang rumahnya di pelosok-pelosok. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Berikut adalah cara mencapai motivasi belajar. Orang yang bijak akan belajar ketika mereka paham dan bisa, sedangkan orang yang bodoh belajar hanya karena terpaksa. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil yang akan kamu dapatkan pun akan semakin awal datangnya. Fokuskan pikiranmu untuk menjadi orang yang produktif dan jangan hanya membuat dirimu sibuk saja. Ketika kamu mau mempelajari tentang kegelapan, kamu tidak akan pernah bisa jika kamu mempelajari sambil membanjiri dengan cahaya. Impian yang kamu inginkan, jika itu tidak bisa membuatmu takut, maka itu kurang cukup besar. Waktu adalah emas, apalagi waktu untuk belajar bukanlah lama tapi sangat singkat. Jadi, sebagai mahasiswa, dapatkan dan buat waktumu di kampus untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu meraih mimpimu di dunia luar. Ketika kamu menunggu saja dan tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah datang waktu yang tepat untuk mencapai impianmu.
Impian bisa kamu wujudkan dengan jalan pikirmu, karena ketika kamu bisa membayangkan impianmu, maka itu akan semakin dekat denganmu dan bisa tercapai. Aku mempelajari bagaimana cara memiliki kemampuan belajar yang baik, dan aku juga diajarkan untuk bisa mencintai belajar dan apa yang menarik di sana. Ilmu tak akan pernah ada habisnya, jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkanmu. Belajar perlu kamu lakukan, jadi janganlah lelah dan ingin menyerah untuk belajar. Jalani saja penderitaannya sekarang, sebab suatu saat nanti kamu bisa hidup sebagai juaranya. Jalani belajar dengan keikhlasan dan ketulusan hati, sebab kamu pernah berpikir, tahu seberapa hebatnya kamu. Lihat saja orang yang paling berilmu dan paling bijak di dunia ini, nyatanya mereka juga masih belajar. Tidak ada kata tua untuk belajar. Mulailah dari mana kau berada. Gunakan apa yang kau punya. Lakukan apa yang kau bisa. Jangan putus sekolah, kamu harus tetap sekolah. Kasihan orang tua membelikan kamu seragam sekolah, sepatu, alat tulis, tas, buku, dan banyak lagi. Hargai apa yang diberikan orang tua kepadamu. Apakah kamu sayang kepada orang tuamu? Insya Allah hati anak itu terbuka dan ingin melanjutkan sekolah lagi. Itu sangat merugikan diri sendiri. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jika masalah biaya tidak ada, insya Allah kalau kita niat rezeki bisa datang dengan sendirinya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Kesimpulannya, pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Di dalam kondisi yang serba terbatas saat ini, dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran online-nya agar menarik perhatian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Pemilihan pendekatan dan model pendekatan yang tepat, serta dukungan berbagai pihak menentukan keberhasilan pembelajaran online. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sarannya, meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Memilih metode pembelajaran yang tepat, guru untuk dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dalam memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan motivasi belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang. Pembelajaran seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Pihak sekolah diharapkan memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para gurunya, seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung dengan internet, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para guru. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber. Memanfaatkan penggunaan media. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Contohnya, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran.
yaitu dalam proses penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan lebih menarik. Media animasi yang digunakan dapat menggunakan PowerPoint yang menarik, membuat bagan yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.